Hai Sobat Sport, thank you to everyone for watching this and for all of your support. Mari kita bangun bersama channel ini agar terus berkembang. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini, share kepada teman-teman kalian dan subscribe jika kalian ingin melihat video selanjutnya dari channel ini. Hasil tes pramusim MotoGP 2022 sirkuit Mandalika hari kedua sesi 3 sudah dirilis. Marc Marquez pun makin tercecer dengan mundur lagi satu posisi sehingga kini berada di urutan ke-12. Tes pramusim MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika hari kedua terus bergulir. Pembalap Red Bull KTM Brad Binder pun masih menjadi yang tercepat. Ia mencatatkan waktu 1 menit 31,814 detik. Sementara di posisi kedua hingga kelima ada Fabio Quartararo, Alex Rins, Enea Bastianini, dan Alex Espargaro. Dengan begitu posisi di 5 besar belum mengalami perubahan dari sesi kedua. Namun perubahan posisi terjadi pada Pol Espargaro yang naik ke posisi ke-7 dengan waktu 1 menit 32,231 detik. Hal ini berbeda dengan sang rekan tim Marc Marquez yang justru makin terpuruk. Dia mencatatkan waktu terbaik sejauh ini dengan 1 menit 32,375 detik. Sementara itu dua pembalap Ducati Lenovo masih belum bisa menembus posisi 10 besar. Jack Miller menempati posisi ke-15 dengan waktu 1 menit 32,597 detik. Sementara Francesco Bagnaia menempati posisi ke-18 dengan 1 menit 32,753 detik. Selain itu, pembalap RNF MotoGP Andrea Dovizioso mengatakan Pertamina Mandalika International Street Circuit tidak bisa menggelar Grand Prix kelas Premier jika kondisi trek masih kotor. Dovi menjadi salah satu pembalap yang mengkritik kondisi sirkuit Mandalika yang kotor usai diguyur hujan deras sebelum tes perdana. Kondisi trek yang sangat kotor membuat para pembalap kesulitan untuk melihat jalur balap dan permukaan aspal juga menjadi sangat licin. Hal tersebut membuat tes sempat dihentikan untuk membersihkan area trek dan para pembalap melakukan pertemuan mendadak dengan Safety Commission untuk membahas kondisi tersebut. Hasilnya, tes tetap dilanjutkan dengan kondisi lintasan yang sedikit lebih baik dan pembalap mulai menemukan jalur balap seiring berjalannya waktu. Dovizioso mengatakan melanjutkan tes adalah keputusan tepat, meski ia tidak menekan motor M1-nya terlalu keras karena menurutnya sangat berbahaya. Ada dua pilihan, tetap di tempat dan biarkan mereka membersihkan lintasan, tapi itu tidak akan memakan beberapa jam atau naik membersihkannya dengan motor, kata Dovi. Saya berada di trek sebelum pertemuan dan saya tidak bisa menjelaskan seberapa buruk kondisinya, tetapi mereka sudah mencoba untuk membersihkan sebelumnya. Di tikungan 1 dan 2 saya tidak melihat perbedaan apapun dengan keadaan trek keseluruhan, ujar Dovi. Dovizioso mengatakan seluruh pembalap memiliki ketakutan besar ketika memasuki trek dengan kondisi yang sangat kotor. Mengikuti pembalap lain juga menjadi hal yang sangat berbahaya karena bisa terhantam serpihan batu yang terlempar dari ban motor di depannya. Lintasannya bagus, tapi kami tidak bisa membuat kesalahan sedikit pun. Jadi dari sudut pandang kami itu sangat-sangat menegangkan. Itu bukan sekedar kotor tapi tanah yang berada di trek. Itu menutupi seluruh trek. Masalah lain adalah ada banyak batu di lintasan. Jadi ketika Anda berada di belakang pembalap lain, Anda kesakitan karena terhantam batu kecil dari semua sisi. Pertamina Mandalika International Street Circuit juga akan menjadi tuan rumah MotoGP Indonesia pada 20 Maret mendatang. Dovi merasa pengelola sirkuit harus benar-benar memperhatikan kondisi trek jika balapan ingin tetap digelar. Terpenting aspal harus benar-benar bersih. Ini bisa diterima karena hanya tes. Dan Anda tidak dapat balapan dengan trek seperti itu. Apapun ajang balapannya, Anda tidak dapat balapan dengan kondisi seperti itu. Anda harus membersihkannya. Saya rasa mereka tidak memiliki mesin yang tepat untuk membersihkannya. Tapi itu hanya prasangka saja, saya tidak tahu. Kedua adalah batu, saya kira mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin mereka bisa membersihkannya dengan lebih baik dan hanya akan ada sedikit batu. Tapi saya rasa mereka tidak bisa melakukan lebih banyak dalam sebulan. Hai Sobat Sport, thank you to everyone for watching this and for all of your support. Mari kita bangun bersama channel ini agar terus berkembang. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini, share kepada teman-teman kalian dan subscribe jika kalian ingin melihat video selanjutnya dari channel ini. Juara bertahan Fabio Quartararo menyebut suasana tes MotoGP Mandalika 2022 hari pertama Jumat 11 Februari di sirkuit Mandalika seperti mengendarai motocross. Quartararo menempati posisi kelima tercepat pada hari pertama tes MotoGP Mandalika tersebut. Ia tertinggal 0,642 detik di belakang Pol Espargaro sebagai yang tercepat dengan 1 menit 32,466 detik. Usai melakukan tes hari pertama, Quartararo menjelaskan situasi dalam tes tersebut yang terganggu dengan sirkuit Mandalika yang kotor akibat debu dan lumpur yang masuk ke lintasan. Seluruh pembalap termasuk Quartararo terkena imbas dari kotornya sirkuit Mandalika. Motor maupun seragam balap Quartararo ikut dekil. Pembalap 22 tahun itu menyebut tes MotoGP Mandalika seperti tampil di motocross. Meski demikian, mantan pembalap Petronas Yamaha itu mengaku senang dengan penampilan pada hari pertama tes MotoGP Mandalika. Setelah merasakan trek selama 86 putaran, pembalap kelahiran Nice itu pun menyamakan sirkuit Mandalika dengan Losail di Qatar, Buriram di Thailand, dan Termas Dario Hondo di Argentina.
Saya pikir sirkuit ini seperti Qatar dan Thailand dengan sedikit mirip di Argentina pada pengereman yang berat, ucap Quartararo. Selain itu, Franco Morbidelli marah-marah karena para rider ikut diminta membersihkan sirkuit Mandalika yang kotor pada hari pertama digelarnya tes pramusim MotoGP 2022. Secara tegas, Morbidelli menyatakan bahwa ini bukanlah pekerjaan para pembalap. Sebagaimana diketahui, tes pramusim MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika digelar sejak kemarin Jumat 11 Februari hingga Minggu 13 Februari. Namun pada hari pertama, tes harus tertunda 1 jam karena lintasan yang kotor usai guyuran hujan lebat semalam. Lintasan sirkuit Mandalika terlihat berdebu dan terdapat pasir. Trek pun menjadi berlumpur. Alhasil, tes akhirnya sempat dihentikan agar para marshal membersihkan permukaan lintasan. Kala marshal membersihkan lintasan, pertemuan antara pembalap, Dorna Sports dan FIM Safety Officer pun digelar demi mencari solusi untuk masalah tersebut. Para pembalap kemudian diminta menempuh minimal 20 lap agar membantu membersihkan sirkuit yang kotor. Keputusan ini pun sontak membuat jengkel sejumlah pembalap termasuk Morbidelli. Menurutnya, pembalap tidak seharusnya membersihkan lintasan, sebab hal ini akan sangat membahayakan pembalap dan bisa berakibat kecelakaan. Berbahaya mengendari motor di tanah dengan motor MotoGP, ini sangat berbahaya, itu berbahaya. Tidak ada yang ingin keluar jalur, ucap Morbidelli. Morbidelli pun menilai Ducati memutuskan melanjutkan tes meski lintasan kotor karena memiliki perbedaan dengan Yamaha. Ia menilai Desmos Edisi merupakan motor yang aman meski digunakan di lintasan kotor, tetapi berbeda dengan tim lainnya harus memilih menunggu lintasan bersih. Ducati adalah motor yang memiliki banyak grip. Juga hari ini saya pikir kita telah melihat sekali lagi jika Anda mencoba membaca apa yang terjadi hari ini, kita telah melihat perbedaan antara motor. Kami melihat banyak pembalap Ducati yang berkendara saat ada kotoran di lintasan. Tuturnya, mereka memutuskan cukup aman untuk pergi ke sana dan membersihkan trek. Sementara untuk beberapa pembalap lain tidak demikian. Mereka menunggu sedikit lama, tapi untungnya beberapa pembalap Ducati, beberapa pembalap KTM keluar jalur, yang menurut saya adalah motor dengan cengkraman mekanis paling banyak, kata Morbidelli. Sementara itu, Morbidelli tidak masuk ke 10 besar pada tes pramusim hari pertama. Ia hanya menempati posisi ke-12 dengan catatan waktu 1 menit 33,518 detik. Hai Sobat Sport, thank you to everyone for watching this and for all of your support. Mari kita bangun bersama channel ini agar terus berkembang. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini, share kepada teman-teman kalian, dan subscribe jika kalian ingin melihat video selanjutnya dari channel ini. KTM, Red Bull, dan Repsol Honda jadi tim pabrikan yang memuji pemandangan di sirkuit Mandalika saat tes MotoGP Mandalika, meskipun trek tersebut kotor akibat hujan semalam. Tes MotoGP Mandalika pada hari pertama Jumat 11 Februari mengalami masalah karena sirkuit yang kotor, berdebu, dan berlumpur. Kotornya sirkuit Mandalika tersebut akibat hujan semalaman sehingga membawa debu dan tanah itu masuk ke lintasan. Imbas dari sirkuit yang kotor, tes MotoGP Mandalika yang sudah berjalan lebih dari 1 jam harus dihentikan guna dilakukan pembersihan. Meski sudah dibersihkan, sejumlah pembalap seperti Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia, dan Maverick Viñales dilaporkan belum puas, sehingga melaporkan masalah ini kepada Dorna Sports. Di tengah persoalan serius berupa lintasan yang kotor, sejumlah tim MotoGP tetap memberikan pujian untuk suasana di sekitar sirkuit Mandalika. Tim pabrikan KTM mengunggah foto yang menampilkan keindahan pemandangan di sekitar sirkuit Mandalika. Dalam foto itu terlihat pembalap Miguel Oliveira dengan latar belakang pemandangan langit biru dan juga perbukitan di kawasan tersebut. Betapa indahnya sirkuit terbaru MotoGP ini, katakan halo kepada Mandalika. Kami masih punya 1 jam lagi di lintasan untuk hari pertama tes Mandalika, tulis KTM. Repsol Honda juga mengunggah foto aksi Pol Espargaro di sirkuit Mandalika dengan pemandangan bangunan yang dikelilingi hijaunya pohon kelapa. Selain itu, sejumlah tim MotoGP kompak mengunggah akibat kondisi sirkuit Mandalika yang kotor pada hari pertama tes MotoGP Mandalika. Suzuki X-Star melalui akun Instagram resmi tim mengunggah kondisi sepatu Juan Mir yang penuh lumpur di garasi tim usai menjalani tes MotoGP di sirkuit Mandalika pada Jumat pagi. Pihak Suzuki pun juga mengunggah kondisi sepeda motor GSX Double R milik Mir yang penuh lumpur pada bagian belakang. Salah satu kru Suzuki sampai harus membersihkan sepeda motor dari lumpur. Sementara itu, Repsol Honda mengunggah video pendek saat salah satu kru tim membersihkan sepatu Pol Espargaro yang penuh tanah. Pihak Repsol Honda pun juga menaruh 3 gambar sabun dalam video tersebut. Sedangkan tim KTM Factory Racing mengunggah 2 video melalui Insta Stories. Video pertama menunjukkan Brad Binder keluar dari garasi untuk kali pertama dengan sepeda motor RC16 yang bersih. Pada video kedua terlihat sepeda motor fairing KTM RC16 milik Binder penuh tanah di seluruh bagian. Sementara itu, asisten pribadi Alex Espargaro, Juan Lagueva, mengunggah foto kondisi trek sirkuit Mandalika yang berdebu usai lumpur mengering saat dilintasi pembalap. Sedangkan pembalap Gresini Fabio Di Gianantonio bergurau sedang melakukan persiapan tampil di kejuaraan dunia motocross MXGP sambil mengunggah foto kondisi sepeda motor yang penuh tanah. Tes MotoGP Mandalika sempat dihentikan pada Jumat pagi karena kondisi sirkuit Mandalika yang kotor.
Tes pun kembali dilanjutkan sekitar 1 jam kemudian setelah sirkuit dibersihkan.